Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyatni. Saya dari kelas PGMF NIM 2031901184. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen kurikulum dan tujuan dari manajemen kurikulum. Yang pertama adalah pengertian manajemen kurikulum. Yang pertama, manajemen. Manajemen ini berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Jadi manajemen ini berarti pengaturan tentang urutan fungsi-fungsi dari suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen ini adalah suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari, dan kur yang berarti tempat berpacu. Nah, istilah kurikulum ini berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada masa Romawi kuno. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum ini adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum dan tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari manajemen kurikulum. Tujuan dari manajemen kurikulum ini berkaitan erat dengan arah atau hasil yang ingin dicapai dari sebuah pendidikan. Nah, di antara tujuan dari manajemen kurikulum ini adalah 1. Pencapaian pengajaran dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas interaksi belajar mengajar. Kemudian mengembangkan sumber daya manusia dengan mengacu pada pendayagunaan seoptimal mungkin. Yang ketiga, pencapaian visi misi pendidikan nasional. Dan yang keempat adalah meningkatkan kualitas belajar mengajar di suatu pendidikan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustiawan dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai kegiatan manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum terdiri atas 4 tahap, yaitu 1 tahap perencanaan, 2 tahap pengembangan, 3 tahap implementasi, dan 4 tahap penilaian. Tahap yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan meliputi langkah-langkah sebagai berikut. 1. Analisis kebutuhan. 2. Merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofi. 3. Menentukan desain kurikulum. 4. Membuat rencana induk yaitu pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Tahap yang kedua adalah tahap pengembangan, meliputi langkah-langkah sebagai berikut. 1. Perumusan rasional atau dasar pemikiran. 2. Perumusan visi, misi, dan tujuan. 3. Penentuan struktur dan isi program. 4. Pemilihan dan pengorganisasian materi. 5. Pengorganisasian kegiatan pembelajaran. 6. Pemilihan sumber, alat, dan sarana belajar. Dan yang terakhir, 7. Penentuan cara mengukur hasil belajar. Tahap yang ketiga, tahap implementasi. Tahap implementasi atau pelaksanaan meliputi langkah 1. Penyusunan rencana pembelajaran. 2. Penjabaran materi. 3. Penentuan strategi dan metode pembelajaran. 4. Penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran. 5. Penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar. Dan 6. Setting lingkungan pembelajaran. Tahap yang keempat adalah tahap penilaian. Tahap penilaian yaitu untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan, baik dalam bentuk formatif maupun sumatif. Penilaian kurikulum dapat mencakup konteks input, proses, produk. Penilaian produk berfokus pada mengukur pencapaian proses pada akhir program.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai urgensi manajemen kurikulum dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia, di mana berbagai permasalahannya hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain manfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi, perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif, dan efisien dalam proses pengembangan. Kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dengan menjalani era globalisasi tersebut. Kepekaan melihat kondisi global yang bergulir dan peluang masa depan menjadi modal utama untuk mengadakan perubahan paradigma dalam manajemen pendidikan. Modal ini akan dapat menjadi pilihan yang kuat untuk mengembangkan pendidikan. Pada titik inilah diperlukan berbagai komitmen untuk perbaikan kualitas. Ketika melihat peluang dan peluang itu dijadikan modal. Kemudian modal menjadi pijakan untuk mengembangkan pendidikan yang disertai komitmen yang tinggi. Maka secara otomatis akan terjadi sebuah efek domino positif dalam pengelolaan organisasi, strategi, SDM, pendidikan dan pengajaran, biaya, serta marketing pendidikan. Untuk menuju poin education change secara menyeluruh, maka manajemen pendidikan adalah hal yang harus diprioritaskan untuk keberlangsungan pendidikan sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Walaupun masih terdapat institusi pendidikan yang belum memiliki manajemen yang bagus dalam pengelolaan pendidikannya, manajemen yang digunakan masih konvensional sehingga kurang bisa menjawab tantangan zaman dan terkesan tertinggal dari modernitas. Manajemen dalam sebuah organisasi pada dasarnya dimaksudkan sebagai suatu proses penentuan dan pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan 4 fungsi dasar, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Dalam penggunaannya sumber daya organisasi. Karena itulah aplikasi manajemen organisasi hakikatnya adalah juga amal perbuatan sumber daya manusia organisasi yang bersangkutan.